teman-teman, aku ini Ferris Kadit. Kasih ya. Iya. Tepuk tangan dong. Aku nggak suka mengganggu opening orang karena tahu rasanya. Oke, jadi hari ini sahabat-sahabatku, aku akan seperti biasa, seperti judulnya, aku akan membacakan email-email dari kalian yang udah kalian kirim ya, 17 tahun lalu ya. Aku baru scroll lagi gitu, lihat-lihat lagi gitu. Jadi aku random nih milihnya, entah dari 2 tahun lalu, entah baru yang kemarin kirim, semalam kirim gitu. Jadi Kalian dari masa depan. enggak dong, belum lah. The King kali Terus nanti kita juga akan sharing-sharing seperti biasa. Aku sharing tentang aku gitu, kayak misalkan relate gitulah, apa nyambung sama cerita yang kalian kirim, atau Tony juga siapa tahu ada pengalaman yang bisa dibagikan kepada kalian semua gitu. Gue pendengar yang baik kok. Ya. Cerita gue dengerin. Lah kan ini orang yang cerita, kenapa gue? Ya udah langsung aja. Hai Kak, aku pengen cerita. Jadi aku punya guru yang mulutnya super duper pedes. Pedesan mana mah yang waktu itu lu ya apa? Maici kali ya. Paku ya. Pakui. Semua hal dikritik sama dia. Bahkan aku yang suka K-pop juga sering banget dikatain. Dibilang ini itulah, padahal aku ngerasa suka K-pop nggak ngerugiin aku. Dia juga bilang suka K-pop jadiin aku bodoh, padahal jujur aja aku pernah sekalipun keluar dari 10 besar. Pernah sekalipun keluar dari 10. Aku padahal nggak pernah, jujur aku nggak pernah sekalipun keluar dari 10 besar peringkat. Bagus. Karena di mata dia tetap aja gitu. Tapi di mata dia apaan sih nih gue bacanya? Tapi di mata dia tetap aja gitu. Pernah juga perkataan dia menurut aku keterlaluan banget. Aku cuma duduk-duduk aja main HP sambil ngomong gitu sama temen, dia lewat dan langsung ngatain kita cabe-cabean. Kita semua langsung diem dong, kayak mikir apa salah kita. Aku sih pas itu senyum aja karena gimana pun itu guru gitu. Sopan santun. Pas balik ke rumah, aku langsung kepikiran dan nangis semalaman kali ya. Terkesan lebay, tapi jujur itu pertama kalinya aku dikatain sama orang, sama guru aku sendiri yang seharusnya jadi panutan murid. Menurut kakak wajar nggak sih guru kayak gitu? Aku anaknya emang overthinking sih, dari dulu berusaha bodo amatan tapi nggak bisa. Makasih udah dengerin. Gimana Karita? Menurut Karita? Kalau menurut aku, karena gue kadang-kadang kalau begini sih gue cuek ya, maksudnya ya itu kan hak gue juga. Suka gue suka sesuatu kan nggak mengekspresikan apa yang lu suka. Iya, maksudnya suka-suka gue juga gitu kan. Toh dia juga sadar kan, dia nggak ngerugiin diri dia sendiri, dia nggak pernah keluar dari 10 besar. Terus kayak ya maksud gue kenapa gurunya, menurut gue sih permasalahannya ada di gurunya nggak sih? Ya kenapa dia ikut campur hak orang gitu? Cuman gue bingungnya juga sebenarnya dari ceritanya, soalnya dia pas ceritain gurunya tiba-tiba ngata-ngatain dia cabe-cabean pas dia lagi ngomongin K-pop. Nah, kamu tuh ngomongin apa dulu nih? Iya. Kadang mungkin juga kan kadang rada barbar gitu ya. Mungkin namanya di sekolah ada guru-guru ntar ngeliatin misalnya, ih Chenyol six pack banget, aku suka banget, aku mau deh jadi istrinya Chenyol. Kan itu juga guru. Iya sih. Ngelihatnya gimana juga gitu ya. Annoying ya. Kalau kayak gitu sih, gue setuju. Berapa sih? Ini anak sekolahan lah ya intinya. Sekolah lah pokoknya. Nah, cuman enggak itu sih. Kita mau tahu juga harusnya kamu ngomongin apa, kok tiba-tiba dikata-katain cabe-cabean. Kalau emang lagi nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada apa, dikatain cabe-cabean emang parah banget. Gitu. Iya sih. Tapi sekalipun menurut gue berlebihan itu, ya gurunya juga nggak pantas lah ngatain cabe-cabean atau apa. Karena emang bener kan, harusnya menunjukkan sebagai guru gitu loh, menjadi panutan. Nggak maksudnya nggak sepanutan itu juga, maksudnya kan menunjukkan hal-hal baik untuk dicontoh sama anak-anak muridnya gitu. Next. Assalamualaikum Kak. Baca tuh gantian dong. Kak, aku tuh umurnya kan 14, nanti tanggal 23 Januari. Udah lewat banget ya. Parah lu, orangnya udah sampai mau nikah baru aku baca. Aku tahu sebenarnya aku pasti nggak bakal ada yang ngucapin juga sih. Tapi kan aku pengen gitu. Udah gitu dari tanggal 9 sampai sekarang
tanggal 21 setiap aku buka sosmed selalu lihat kayak orang ulang tahun terus dirayain. Aku cuma berharap bisa kayak gitu. Terus yang bikin aku sedih pas kepikiran itu pas tanggal 20 Januari aku kan naik sepeda ke warung. Terus ada ibu-ibu gitu. Nanya aku kelas berapa gitu. Terus aku bilang kelas 2 SMP bu. Terus ibu itu bilang kirain udah SMA badannya gede banget. Aku cuma senyum-senyum aja. Padahal aku sebenarnya mikirin apa bener. Dan pas sampai rumah ibu aku kan duduk di teras. Terus dia bilang ya ampun gendut banget. Aku sampai mikir berkali-kali, ya aku tahu aku gendut, aku sadar gitu, tapi kayak tetep aja sakit banget. Terus pas tanggal 21 ini tadi pagi aku beli sarapan. Terus aku kira salah kembalinya ya udah aku bilang. Dia seru banget ya. Iya. Kayaknya karena lo yang baca ini deh. kayak diari dah. Mana Terus tuh? pas itu dia bilang, bener bla 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 gitu. Gitu jelasin. Terus bapak yang ada di situ juga bilang pinteran yang jualan kali Neng. Sambil ketawa-ketawa aku cuma bilang makasih bu. Terus aku jalan, aku sedih banget. Aku langsung kayak merasa gue sebego itu ya. Oh iya sahabat, aku juga pernah bilang gini. Sahabat aku juga pernah bilang gini. Gue kira Kiki. Oh iya sahabat. Enggak. Oh iya sahabat aku juga pernah bilang gini. Ini dah bulan Agustus kemarin. Kan aku ngefans sama Fateh Halilintar kan. Nah aku chat ke dia, ganteng banget ya. Lalu bagaimana chat ke dia? Dia chat ke sahabatnya dong. Oh, gue kira ke Fatehnya. Dapat nomor WhatsApp-nya dari mana? Mana lu? Aku kirim foto Fateh di situ, terus dia bales, iya tapi kurus, kalau lu gendut. Terus aku baca doang, aku langsung kayak sakit banget digituin. Terus dia spam, aku bilang bercanda doang. Ini udah habis. Sebenarnya ini kayak ada sedihnya, ada senengnya maksudnya. Tapi kalau menurut gue sih nggak sebegitu sedihnya ya, karena cuman ulang tahun maunya dirayain aja. Tapi kan kayak ulang tahun itu kan, kalau menurut gue ya sekarang dirayain atau enggak, ya tetep aja lu nambah umur juga, ya nggak sih? Itu Tetep permasalahan aja. pertama ulang tahun, terus dia ada permasalahan kegendutan, dia ada masalah dibilang bego sama tukang siomay, Iya. sama dia ngefans sama Fateh Halilintar. Banyak ya, nah kayak gini nih kalau cerita Gua yang juga lain suka. gini nih. Ini kayak, nih kita bahas yang pertama dulu ulang tahun. Tadi gue udah membahas kayak ya gimana ya, kan tadi kita udah ngucapin ulang tahun juga ya. Gue dulu juga gitu sih, maksudnya namanya ya belum dewasa, gue mikirnya gitu juga kayak kenapa orang-orang lain dirayain, terus orang tua gue sibuk mulu, teman-teman gue nggak ada yang peduli. Sumpah gue udah bawa baju ke sekolah, gue taruh di motor. Gue kira ada yang nyirem gitu. Gue kira apa gue bakal surprise diceplokin gitu ya. Oh iya. Gue udah siap-siap mental gitu, gue takut dibikin nangis apa gimana ya. Sampai sekolah nggak ada yang inget. Sedih sih, cuman ya kadang tapi beneran nggak ada yang inget banget. Ya paling kayak temen deket gitu doang gitu loh. Terus dia bukan yang kayak ngerjain atau surprisein gitu. Terus pulang baju gue bawa lagi ke lemari. Iya sebenarnya ya awalnya juga gue sedih juga sih. Nah cuman gue yakin mungkin bukan gimana ya, mungkin suatu saat akan ada orang yang tepat yang akan ngucapin lu, yang akan ngasih momen itu ke lu. Mungkin teman-teman lu yang di sekolah sekarang ya bukan orangnya aja. Iya betul. Gua rasa dulu tuh pertama kali gue disurprisein tuh justru malah sama pacar. Jadi mantan gue yang dulu, dan itu gue seneng banget karena akhirnya orang yang tepat gitu yang ngelakuin daripada teman-teman gue yang fake buat apa. Iya betul. Nah terus lama-lama nyokap bokap gue juga mulai inisiatif, ternyata anaknya suka, dan makin kesini sih jatuhnya gue terlatih patah hati karena kadang ada tahun yang rame, kadang ada tahun yang sepi. Itu gue perihal ulang tahun mah ya banyak yang merasakan akan datang nggak saatnya. cuma lu doang kok, banyak juga orang-orang kayak gitu dan nggak perlu dipusingin. BTW masalah dia masih banyak. Ini banyak banget anjir. Satu ini mendapat ini empatnya. Tukang siomay udah nggak usah didengerin. Iya, antepin aja. Kadang juga kalau kita bercanda, dia mah bercanda gitu-gitu aja. Oh ini. Ya? Apa dikatain udah SMA gitu badannya gede banget. Gue juga dulu bongsor juga, cuman
gimana dulu ya? gendut ya? Oh, gue dulu gendut juga, tiap kemana-mana apa bokap nyokap gue selalu misal kondangan gitu. Ih, Pak Hendra anaknya udah kuliah. Itu lo kapan dah? SMP. Belum SMP. Kirain udah bujang, belum. SMP Baru aja calon. belum kelar gitu. Terus apa lagi nih? Udah nih, langsung aja udah. Yang ini nih berarti nih. Sahabat aku bilang gini. Oh, itu yang Pate dia mah kirim. kurus, Dia mah kamu kurus. mah gendut. Ya emang kenapa ya kurus? Permasalahan kurus sama gendut kenapa? Masalahnya di mana? Kali aja sifat Teh Halilintar sukanya yang gendut. Kan itu selera. Iya. Gendut, kurus bukan berarti gendut jelek. Betul. Kurus cantik. Ya kan? Ada Terbalik. juga orang yang gendut cantik. Maksudnya perihal cantik Itu balik ke gabungan. selera dan Iya. inner beauty. Betul. Kadita inner beauty-nya kuat banget. Misalnya, Lagian Fatihnya juga belum tentu kenal sama dia ya. Lagian, kenapa lu ikut-ikutan campur kebahagiaan temen lu gitu lu loh. juga curhat-curhat ke dia, udah tahu dia nggak bener anaknya. Iya, kenapa lu nggak cerita aja sama Tony gitu ya? DM kita ya. Mm-mm. Kadang setelah kita bales gendut lu gitu. Sampai dulu. Sama aja. Gue nggak pernah Nggak kayak ada. gitu. Kalau lu gue nggak tahu Terus, ya. Kalau gue di posisi lu sekarang, kalau gue balik ke masa gue yang dulu, gue dibilang gendut atau gimana, gue bilang iya, lu kurus. Gitu aja, info aja. Kan dia ngingetin kita gendut. Ya udah lu kurus. Ya udah. Kalau gue sih lebih ke bercanda tapi kayak pasti orang yang nggak biasa denger sih ngiranya baper kayak ya udah iya lo mah kurus kan kayak sekarang kita modelannya begitu kan maksudnya kayak nyindir tapi kayak ya udah emang begitu gitu bercanda aja bercanda nggak serius ini mah. Jadi 4 permasalahan ini udah clear ya. Semoga membantu ya sahabat ya. Iya. Apalagi nih? Lu lah. Assalamualaikum Kadita. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kadita. Aku mau kirim cerita. Aku cuma mau bilang aja, Bicos, aku nggak tahu mau cerita ke siapa lagi. Keluarga aku tuh bukan keluarga yang kayak impian banget, tapi aku juga yang buruk banget. Tapi bukan juga yang buruk banget Kak. Aku perempuan pertama dari 2 bersaudara. Ibu aku berselingkuh terang-terangan. Ini udah pernah belum? Belum. Ibu aku berselingkuh terang-terangan depan aku yang notabene-nya udah gede. Udah ngerti lah, aku pernah. Selingkuhnya gimana? Aku pernah tanya kenapa ibu aku selingkuh sama teman kerja bapak aku bapak aku sendiri. Terus ibu jawab, kalau nggak gini dapat duit tambahan dari mana lagi? Bapak lu mah kan taunya cuma ngasih doang, gak mikir itu bakal cukup atau enggak. Anjir. Aku yang nggak punya pengaruh apa-apa di keluarga, jadi cuma bisa ngeiyain doang. Terus semenjak pandemi gini kan banyak pekerja yang diberhentiin. Bapakku juga salah satunya, 1 bulan gak kerja, dan sekarang kerja pun gajinya malah lebih kecil dengan kebutuhan yang makin banyak dan penghasilan yang menyusut. Akhirnya ibu aku mulai minjem uang kayak ke rentenir gitu Kak. Setiap gak bisa bayar, ibu selalu nyuruh aku bilang ke rentenirnya. Dari mulai halus-halus sampai ngomong kasar, rentenirnya ke aku. Ibu gak pernah tahu. Awalnya emang aku sama sekali gak keganggu, tapi lama-kelamaan aku kayak capek gitu ada di situasi kayak gini. Saat aku belum mampu buat bantu, kadang juga aku mikir aku berhenti sekolah aja kali ya biar bisa kerja. Jadi buruh cici pun aku nggak masalah. Akhirnya cuma bisa nguatin diri sendiri ya, meskipun kadang nggak bisa dan berakhir nangis sih. Makasih ya Kak udah dengar cerita aku. Jadi gimana menurut lo? Kalau gue sih ya dulu kayak kan lo yang kalah. Ini kita gimana nih memberikan solusi, apa menentukan siapa benar siapa salah, apa bagaimana nih? Menanggapi aja nggak sih? Menanggapi Kalau aja. kalau kita menentukan siapa yang salah siapa yang benar kan yang tahu hanya Tuhan yang Maha Esa ya. Tapi kalau begini sih nggak usah Tuhan yang Maha Esa juga kita tahu kalau ibunya salah sih sebenarnya. Karena di sini
yang paling mencengangkan adalah ketika ibunya bilang, kalau nggak gini dapat duit tambahan dari mana lagi? Bapak lu mah kan taunya cuma ngasih doang, nggak mikir itu bakalan cukup atau enggak. Ibu, Kalau nggak cukup ngomong. iya. Ini ya, suami yang baik itu hadir dari istri yang berkualitas. Berat. Karena kan suami itu sebenarnya memang istri yang membimbing gitu. Misalnya kita mau bikin usaha, istrinya bantuin, bimbingin. Kita mau kerja di mana, istrinya yang ngingetin, bangunin, yang mengusahakan lah. Karena kan istri juga mungkin nggak bisa ngebantu itu kan. Cuman ya kalau emang nggak cukup ngomong, jangan cari sendiri, apalagi sampai Selingkuh yang menghasilkan uang. Emang maksudnya kalau emang nyuci baju nggak bisa gitu, ngojek kayak apa kek? gengsi kali 2021. Iya, kenapa nggak ngojek gitu? Maksudnya ya Iya banyak apa juga aja yang lah ya sekarang ya. dilakuin ya. Iya yang Banyak ibu-ibu ngojek sekarang, banyak kok. viral di TikTok di mana-mana. Iya. Apalagi ibu-ibu yang itu yang Betawi itu. Karena sebenarnya masalah utang tuh, ekonomi tuh ya semua keluarga tuh pasti ngalamin gak sih? Betul. Kalau masalahnya kayak gini, balik lagi ya udah susah juga orang tuanya diingetinnya. Iya, Udah orang kejadian. bantu, udah kejadian. Udah menikmati hasil gitu loh. Jadi kayak takut nanti dia nggak gini lagi, terus nanti kayak mengerjakan sesuatu yang halal dan lebih baik. Menurut kita sih lebih baik ya, maksudnya yang halal gitu kan. Nanti dia kayak mendingan gue kayak kemarin. Kalau sekarang pendapatannya kecil udah gitu kerjanya ibaratnya serius gitu. Kalau kemarin kan cuma ibaratnya kalau yang kayak gitu tuh biasanya kan kayak cuma nemenin makan, nemenin jalan-jalan gitu, tahu-tahu dapat transferan gitu kan. Kayak itu sebenarnya lebih easy, tapi ya dosanya ada ya. Terus kayak kalau misalkan ketemu tetangga, ketemu saudara, ih apa nggak malu gitu kan. Kalau gue sih mikirnya lebih ke situ ya. Emang enak dapet duit langsung banyak gitu, cuma kan kalau ketahuan gitu malunya. Ya gue kalau udah di posisi jadi dia, meskipun berat, gue tahu gue ya tetap, ya kita udah tahu lah ya kalau udah kayak gini ujungnya either cerai atau apa ya. Nanti kalau misalnya itu emang udah terjadi, ya kamu silahkan memilih. Ya aku sih milih papa aja, meskipun kata ibu miskin, setidaknya masih jujur, Masih ada harga dirinya sih. masih ada harga dirinya, dan ya udah usaha sendiri bisa kok pasti. Sekarang umur berapa ya bisa nyari duit nggak sih? Iya benar. Tergantung kitanya pintar atau enggak. Cari, maksudnya bukan pinter dalam akademik ya, maksudnya pinter cari peluang enggak gitu, pinter cari-cari apa namanya kerjaan yang cocok enggak gitu. Dulu gue juga sempat mikir tahu, kayak gue saking sering berantem sama orang tua gitu, terus habis itu gue pernah mikir, ih apa gue kabur ya, gue keluar dari rumah ini. Lu pernah nggak kabur? Enggak, diusir pernah gue. Jujur karena Gak ada harga dirinya sih. Gue kabur. enggak, kalau gue mikir kalau gue kabur nanti kalau gue balik lagi malu toh. Iya gak sih? Kayak gengsi, gue tuh gengsi banget sama orang tua gue bahkan gitu loh. Jadi waktu itu gue pernah saking jarang bukan jarang di rumah sih, kayak pulang sekolah langsung keluar ganti baju doang di rumah, terus main, pulang-pulang maghrib atau gimana-gimana gitu tuh. Kayak bokap gue udah capek bilangin gue, ya. Gue kira rambutnya ini. Terus habis itu ketika gue pulang maghrib baju gue udah di luar semua. Pulang gue pulang ke sana, pergi aja gitu. Belum bayar kosan nih. Terus gue kayak, lah ini gue beneran disuruh keluar. Terus kayak nyokap gue pas keluar kayak enggak, ya udah. gimana nih biar dia tetap kuat, tetap bisa ngejalaninnya nih, karena pasti berat banget sih. Iya sih pasti berat, cuma kalau gue sih tinggal terima nanti aja gimana. Tapi sebenarnya pikiran dia nih sama juga kayak gue dulu pas di kerat hutang itu, gue juga mikir, gue kan masih kuliah, terus udahlah gue nggak usah kuliah aja. Gue bilang ke bokap gue, udah Tony nggak usah kuliah, mending dagang nyari duit gitu. Cuman kata bokap gue, ya nggak usah dipikirin,
Ntar pasti Itu ada tugas orang tua gitu ya? Tugas orang tua. Gue bilang ya gimana tugas orang tua, lu juga minjem gitu. Jadinya dulu tuh gua jadi waiter di restoran. Percaya nggak lu? Enggak. Gua nawarin menu, Enggak. terus sumpah Kayak kelihatannya doang nggak kayak lu orang banget kaya, sih. cuman dulu miskin banget. Kayak apa, nyambut tamu, nganterin makanan gitu. oh pantas kemarin waktu bikin MV-nya ada lu cocok ya? Iya cocok. Terus dulu tuh gue jadi gitulah, apa aja gue kerjain jadi pelayan. Jadi awalnya jadi pelayan dulu, jadi gue dulu kerja di restoran juga jadi pelayan dulu. Terus mulai masuk dapur Cadel terus ya? masuk dapur. Kayak ya lama-lama nggak worth juga, gimana ya, ya lama-lama kayaknya mending nyari duit kayak sekarang gitu. Terus ya udah, namanya rezeki pasti ada jalannya, cuman gimana kita usahainnya aja. Mungkin awal-awal apa aja dah dilakuin, ntar kedepannya mau kayak gimana pikirin lagi gitu. Udah gitu aja kali ya. Iya, sisanya kita serahkan kepada yang di atas ya. Iya. Yang pastinya kita akan selalu mendengarkan cerita-cerita kalian. Mudah-mudahan kalian merasa lebih tenang setelah membuka perasaan kalian, cerita kalian kepada kita. Selanjutnya kalau ada yang mau cerita-cerita lagi silakan. Tadi itu udah ngantuk ya? Apa tipes? Tipes lagi. Masuk angin nih saya di samping kipas. Ya kalau kalian masih mau kirim-kirim cerita-cerita gitu, sejujurnya aku lebih prefer yang lebih singkat gitu sih. Maksudnya kayak singkat, padat, jelas. Kayak contohnya kayak tadi satu layar gitu, dia mengandung 4 permasalahan gitu. Kayak kak aku gini gitu. Jadi kayak gak perlu sedetail, maksudnya detail sih nggak apa-apa, tapi jangan sebanyak itu juga. Gua agak pusing kalau kayak gitu baca. Jadi kayak karena kan mungkin kalau cerita ini bisa diceritainnya, kak ibu aku mencari uang dengan cara yang tidak layak, orang tua aku papa aku sudah tidak bekerja lagi, aku harus bagaimana gitu. Jadi kayak lebih ke case intinya aja. Terus kayak soalnya kalau misalkan banyak gitu kan, kayak pernah ada yang sampai dua lembar Word gitu, dia beneran ngirim Word ke gue. Terus gue baca cuma kalau maksudnya kayak kalau untuk gue bawa ke sini kayak kepanjangan gak sih, nanti orang buru close duluan gitu, kayak ini demi apaan sih ini gitu. Iya yang lain juga ya. Terus ya paling kayak gue next gitu kayak mau coba metode lain gitu ya. Mungkin kayak yang kemarin tuh yang lewat question box di Instagram itu kayak lebih menarik gitu nggak sih, kayak inti intinya gitu. Jadi kayak udah dibatasin berapa teks ya. 150 enggak kayak cepet gitu apa gimana karakter gitu. Ya pokoknya gitu ya sahabat-sahabatku tercinta yang masih mau kirim email, boleh banget, boleh tinggal kirim ke akupulangBesok@gmail.com. Makasih ya Mas Anto sudah menemaniku bercerita-cerita, sharing dan membaca email dari followers dan sahabat-sahabat onlineku. Semoga bermanfaat dan ya, bisa menenangkan. ini apa nih? Ya udah, terima kasih juga kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe channel aku dan channel Mas Anto. Ya udah pada ya, tahu lah. Sampai jangan lupa like, comment, subscribe udah ya tadi kan. Ya udah, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.